Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, para pendengar, kaum muslimah, sahabat penerima dimanapun saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kembali kita dapat bersua dalam kajian fikih wanita kita yang rutin kita laksanakan. Mudah-mudahan pertemuan kita, kajian kita ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang junjungan beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Para pemirsa, kaum muslimah, sahabat pendengar dimanapun saja berada, baiklah, pada episode kali ini kita masih membicarakan tentang kehidupan perempuan di dalam lingkungan kehidupan sosial. Maka tema kali ini kita akan berbicara tentang berobat kepada terapis dan dokter laki-laki. Para pemirsa dimanapun saja berada, kita perempuan tentulah pernah sakit. Dan setiap kita sakit, kita dibenarkan untuk berikhtiar. Salah satu cara kita berikhtiar adalah berobat. Bagaimana kita bisa sehat? Kadang-kadang ketika sakit sudah mendera kita. Kadang-kadang juga ketika itu ada kesempatan kita diberikan oleh Allah untuk berikhtiar, yakni berobat. Namun kadang-kala ketika kita ingin berobat, timbul ada perasaan, bagaimana kalau dokternya nanti laki-laki atau para terapinya nanti juga laki-laki. Akhirnya kita kadang-kadang ingin mengurungkan niat kita untuk berobat. Padahal menurut kita berobat itu adalah sangat penting demi menjaga kesehatan kita. Nah, oleh karena beberapa fenomena-fenomena yang terjadi, begitu juga mungkin di sisi negatifnya, memang banyak kita melihat beberapa informasi, baik itu melalui media sosial, banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu umpamanya ada dokter atau mungkin ada juga para terapis laki-laki yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau yang kita sebut dengan pelecehan seksual terhadap pasien-pasien yang perempuan. Nah, oleh karena itu berbagai macam hal itu terjadi di tengah masyarakat, maka mungkin dari berbagai peristiwa yang tadi perlulah kita luruskan bagaimana sebenarnya hukumnya terhadap kita para perempuan jika kita berobat kepada dokter laki-laki, para terapis laki-laki, agar tidak menimbulkan fitnah dan agar juga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka oleh karena itu para pemirsa kaum muslimah ya dimanapun saja berada, kita akan beranjak dari sebuah masalah yang kita bicarakan tadi, yakni tentang pentingnya kita berikhtiar ketika kita sakit, karena berobat itu adalah merupakan upaya ya masyru' dan didorong oleh syariat yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha anzala ad-da'a wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatada'waw wa la tadawaw biharamin." Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit
dan obatnya. Dan dia menjadikan setiap penyakit pasti ada obatnya. Oleh karena itu berobatlah dan jangan berobat kepada yang haram. Nah, maka berdasarkan sabda beliau inilah mungkin ada keinginan setiap kita yang sakit ingin berikhtiar untuk mendapatkan kesehatan kita kembali dengan cara berobat ke dokter, ya. Kemudian kepada para praktek terapi dan segala macamnya ya. Ya, sekarang ini juga banyak ya metode-metode pengobatan tradisional juga ada. Dan itu memang tidak bisa kita pungkiri bahwa para dokter dan para terapis tadi itu ada dari kaum laki-laki, sementara kita adalah perempuan. Nah, kadang-kadang di sini kita membuat menjadi ragu untuk berobat. Padahal Rasul menganjurkan kita berikhtiarlah, berobatlah, ya, berusahalah. Walaupun memang kesembuhan itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun saja berada, maka oleh karena itu berobatlah kita sebisa mungkin dengan berobat yang halal dan yang suci. Nah, jangan kita berobat dengan hal-hal yang haram. Ya, mungkin untuk saat ini kita mesti harus agak selektif ya, terutama mungkin memilih obat-obatan baik itu obatan kimia. Tapi saya rasa kalau mungkin itu obat itu herbal, ini kan dari tumbuhan dan alam, ini mungkin nanti kita akan lihat lagi bagaimana mereka memprosesnya, maka mesti kita melihat obat-obat itu yang memiliki kehalalan atau hukum Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini untuk menjaga kehalalan dan kesucian dari obat-obat yang kita gunakan. Maka serta kita dilakukanlah dengan cara yang benar, ya, dilakukan oleh orang yang tepat agar pasien bisa selamat secara medis dan syariat. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah yang kita sebut dengan mendesak dalam keadaan gawat darurat. Nah, kalau gawat darurat itu berarti kita kan masuk ke ruang IGD, mau tidak mau dalam kondisi yang seperti itu pasti kita ada ditangani oleh para dokter laki-laki, ya. Walaupun mungkin itu di rumah sakit Islam, rumah sakit umum, ya, atau mungkin di tempat-tempat praktik para dokter. Nah, ini perlu kita pahami bahwa ini hal yang tidak bisa kita hindari. Nah, jika pasiennya adalah laki-laki, sepatutnya dokternya pun adalah laki-laki, kan begitu ya seharusnya. Jika pasiennya perempuan, sepatutnya dokternya pun juga harus perempuan. Nah, namun kondisi yang seperti ini kadang-kadang kan kita tidak ada yang tidak memungkinkan. Nah, ya kalau kita berada di kota, mungkin bisa kita masih memilih rumah sakit, atau mungkin sakitnya tidak terlalu parah atau tidak gawat darurat tadi ya. Jadi mungkin kita masih bisa pilih dokter yang perempuan. Ini terapis yang perempuan, mungkin kita atur waktunya biar dapat dokter yang ini, bisa. Tapi kalau sudah kondisi darurat, nah yang kita sebut tadi masuk ruang IGD yang kita saja tidak sadar lagi dalam kondisi sakit parah, nah, dalam kondisi yang seperti ini kadang-kala kita tidak dapat memilih dokter yang perempuan, perawat yang perempuan. Maka kebutuhan ini menunjukkan keharusan membuka peluang bagi kaum perempuan untuk menuntut ilmu kedokteran sebagaimana kaum laki-laki. Nah, ini mungkin dari satu sisi. Dulu ketika kita mendengar banyak seperti ahli kandungan, itu ahli kandungan banyak dari laki-laki. Tapi untuk sudah kemajuan teknologi hari ini, alhamdulillah sudah banyak pula dokter kandungan dari perempuan, ya. Kemudian dokter-dokter perempuan sekarang sudah masuk ke dalam segala lini. Ada dokter gigi perempuan, ada dokter dan segala macamnya, itu ada dokter-dokter dari perempuan. Nah, ini salah satu cara kita untuk terbebas dari hal yang tidak kita inginkan tadi.
Lalu bagaimana dengan kondisi yang tidak ideal? Nah, yang darurat tadi ya. Nah, dalam kondisi yang normal tidak sulit mungkin bagi kita untuk mencari dokter yang laki-laki. Ya, kita masih bisa mencari spesialis jantung yang perempuan, spesialis kandungan yang perempuan, kemudian spesialis penyakit dalam yang perempuan. Ini kalau kondisi kita dalam keadaan normal. Nah, ketika kadangkala ya ada hal sesuatu yang mungkin dalam keadaan tidak ideal, seperti mungkin ya di tempat-tempat terisolir, ya di daerah-daerah atau di desa-desa yang dokternya hanya satu saja, itu pun dokter umum laki-laki lagi. Nah, dia juga merangkap kepala puskesmas, dokter setempat, kadang-kadang juga dokter kliniknya dan segala macamnya. Nah, ketika kondisi seperti ini, ya, maka mekanisme yang kita lakukan harus sesuai dengan yang dibenarkan oleh syariat. Namun, ya, kondisi seperti ini tidaklah selalu sama pada masing-masing daerah. Ya, ada daerah yang minim keberadaan dokter kandungannya yang perempuan, ada yang minim bidannya perempuan atau yang lain sebagainya. Dan ada lagi dokter atau mantri laki-laki atau perawat laki-laki, padahal pasien bisa dari kalangan laki-laki atau perempuan, serta kesehatan dan kehidupan mereka harus sama-sama dijaga. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak apa-apa seorang perempuan berobat kepada dokter laki-laki atau sebaliknya, selama adab-adab ya di dalam memeriksa pasien tadi, ya dalam melayani pasien tadi, atau mungkin pasien terhadap dokternya juga mungkin harus pada adab-adab akhlakul karimah. Ya. Di sisi lain, dalam dunia pengobatan sangat memungkinkan terjadi persentuhan langsung antara dokter dan pasien, seperti mendeteksi, mendiagnosis penyakit pasien. Ya, mungkin pembolehan ini mengingatkan beberapa fakta sejarah dan kaidah-kaidah berikut ini. Nah, ini mungkin perlu menjadi kita cermati ya tentang kondisi bagaimana suatu masyarakat memahami ya ketika ada seandainya orang sakit diperiksa oleh dokter laki-laki, lalu mungkin bisa jadi ada sentuhan langsung dari tangan laki-laki kepada pasien yang perempuan. Nah, ketika perempuan ini tidak memahami tentang hukum ini, nah, mungkin ini bisa menjadi hal yang negatif. Nah, tadi mungkin kita menganggap itu adalah suatu pelecehan, ya. Nah, tapi kalau masih dalam adab-adab atau ketentuan yang dalam syariat agama tadi, nah ini mungkin hal yang dibenarkan. Nah, jadi maka kita untuk itu kita lihat beberapa fakta sejarah ya di dalam tentang kaidah-kaidah kondisi yang seperti tadi ya. Nah, kadang-kadang ada kondisi kita itu yang tidak memungkinkan kita lagi mencari dokter yang perempuan. Yang pertama, ya, dapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari ditemukan sebuah bab mudawatin nisa al-jarhah fil ghazwi, pengobatan perempuan untuk yang terluka dalam peperangan. Dan bab raddin nisa al-jarhah wal qatl ila al-Madinah, perempuan memulangkan pasukan terluka dan terbunuh ke Madinah. Jadi bisa kita lihat satu sisi ya, mungkin ada kondisi waktu itu ya, apalagi yang berjihad bersama Rasulullah ya, itu ada beberapa tokoh-tokoh perempuan itu merupakan adalah para logistik dan para perawat-perawat korban luka perang. Nah, mereka itu perempuan, yang dirawat itu adalah para lelaki. Nah, begitu juga mungkin sebaliknya. Kemudian yang kedua, kita lihat beberapa kaidah fikih sebagaimana berikut ini. Nah, yang pertama mungkin kita sering mendengar kaidah ini, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Nah, kesulitan dapat menarik kemudahan. Nah, jadi dalam kondisi yang
genting ya, mungkin ya, seperti tadi tidak ada lagi dokternya yang perempuan. Sementara kita sakit dalam keadaan darurat, mau tidak mau kita harus dirawat oleh dokter laki-laki. Nah, maka Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah berkata, ya, al-masyaqqatu tajlibu taysira wa in sitta qulta iza daqa al-muru tasya. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Jika kamu mau, kamu bisa mengatakan. Jika keadaan sempit, membawa ke lapangan. Nah, kaidah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah juga katakan, wa qala aidan yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Nah, ini dalam surah An-Nisa ayat 28. Adapun di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah olehmu dan jangan persulit. Berikanlah kabar gembira dan jangan kamu membuat mereka lari. Nah, ini beberapa dalil-dalil yang menjelaskan tentang kebolehannya tadi kita berobat kepada dokter laki-laki atau terapis laki-laki, perawat laki-laki, tabib laki-laki ya. Dan juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Makhuyir Rasulullah SAW baina amraini illa akhaza aisyarahuma ma lam yakun isman fa in kana isman kana abqadan nasi minhu. Sesungguhnya Rasulullah jika dihadapkan dua perkara, ia akan memilih yang lebih ringan selama tidak berdosa. Jika ternyata mengandung dosa, ia adalah orang yang paling jauh darinya. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa keadaan darurat tadi tidak ada salahnya, ya, tidak berdosa bagi kita berobat kepada dokter laki-laki. Jadi, jika dalam kondisi yang sulit, sempit, payah, ya, termasuk kepayahan dan kesulitan dalam berobat, melakukan mekanisme yang ideal, ya, tidak apa-apa, diberikan kelapangan, kemudahan bagi kita untuk berobat dengan dokter yang ada walaupun dengan lawan jenis, karena jika tidak demikian, hal ini bisa membuatnya jatuh dalam darar, kerusakan yang lebih besar, dan ini justru dilarang. Dalam kaidah lain disebutkan ad-daru yuzal, ya, kerusakan haruslah dihilangkan. Dari kaidah ini, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Lalu hadis Rasulullah, la darar wa la dirar, jangan membuat kerusakan dan jangan menjadi rusak. Nah, jadi terkait kondisi ini, ya, jelaslah bagi kita, ya, bahwa untuk kondisi dalam keadaan kepayahan atau di daerah terpencil yang mungkin dokternya hanya satu laki-laki, atau mungkin dokternya sangat terbatas sementara pasiennya banyak, ya, otomatis oleh karena itulah maka kondisi yang seperti ini kita dibenarkan untuk berobat kepada dokter, tabib, dan perawat laki.
Nah, ini para pemirsa, yang pertama yang perlu kita pahami tentang kondisi bagaimana kita atau keadaan yang bagaimana kita bisa berobat kepada dokter laki-laki. Kaum muslimah, para sahabat penerima dimanapun saja berada, ya. Selanjutnya, oleh karena diberikan sebuah kemudahan, Allah berikan kita keringanan, Allah tak menginginkan keberatan bagi kita atau kesusahan, justru Allah kasih kita kemudahan. Maka selama kondisi itu dibenarkan, akan tetapi ini diberikan beberapa adab atau ketentuan syarat-syarat kepada kita dalam berobat tadi kepada dokter laki-laki. Nah, maka terkait kondisi ini ada beberapa adab yang harus kita jaga. Ya. Yang pertama, ini tadi kondisi yang dibenarkan tadi. Yang pertama, hendaklah memakai pakaian yang sesuai dengan syariat, baik pasien maupun para dokternya. Ya, maaf, saya berbicara dalam keadaan menutup aurat yang sempurna. Dokter laki-lakinya atau mungkin kita sebagai pasien perempuannya, ya, marilah kita jaga adab ini agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Nah, maka oleh karena itu perlu kita jaga yang pertama ini. Tadi yang pertama, memakai pakaian yang sesuai dengan syariat agama. Ya. Mungkin ada sering kita dengar sini, Anda sopan, kami pun segan. Nah, kalau kita berpakaian sopan, masuk ke dalam ruangan dokter yang mungkin juga sopan, tentu di situ tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun jikalau seandainya sebaliknya, ya, umpamanya dokternya laki-laki, yang pasiennya perempuan cantik, berpakaian tak senonoh, ya, maaf bicara, ini berkemungkinan bisikan-bisikan setan itu akan ada terjadi. Maka untuk menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan, sebaiknya sebelum masuk ke ruang dokter atau sebelum berangkat untuk berobat, maka pakailah pakaian yang sesuai dengan syariat agama kita. Nih yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ya, atau adab yang kedua yang perlu kita perhatikan. Jika hendak membuka bagian tubuh yang sakit dan itu ternyata aurat, umpamanya ini, bukalah sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam kaidah. Nah, tadi kan kaidah umpamanya yang mesti kita perhatikan ya dalam keadaan kondisi berobat tadi, yakni seandainya nih kita perlu untuk membuka pakaian yang mau diperiksa bagian perut, ya, tentu sebatas yang akan diperiksa saja. Jangan pula sampai melampaui batas. Karena tadi kan Allah sudah kasih kita sebuah peringatan tentang bagaimana cara kita beradab, berakhlakul karimah di depan para dokter laki-laki. Dan kaidah tadi sudah menjelaskan kepada kita ad-daruratu tu'adaru biqadariha. Kondisi darurat ditakar sesuai kadar kebutuhannya. Jadi yang dibutuhkan itu hanya pemeriksaan perut, memeriksakan bagian paru, umpama bagian samping, ya, bagian dada, ya, tentu sebatas itu saja yang boleh dibuka. Nah, kalau mungkin maaf proses bersalin, ya, mana yang diperlukan itu mungkin yang harus dijaga. Nah, ini bagi kita para perempuan, mari kita menjadikan ini sebuah perhatian yang luar biasa. Kemudian syarat yang ketiga, ya, syarat yang ketiga ditentukan pula jika memungkinkan dokter hendaklah menggunakan sarung tangan. Nah, berarti tidak menyentuh secara langsung. Ya, rata-rata kita lihat hari ini, apalagi kondisi COVID seperti ini, ya semua dokter itu sudah berpakaian yang
sempurna ya, dalam keadaan tidak akan menyentuh kulit pasien ya. Namun mungkin tidak dalam keadaan COVID, mungkin bisa jadi ya tidak menggunakan sarung tangan, tetapi untuk pasien yang berlawan jenis ini selayaknya lah dia menutupkan tangannya dengan sarung tangan, kemudian memeriksa seperlunya ya, sesuai dengan yang dibutuhkan tadi. Kondisi darurat dikatakan sesuai dengan kadar kebutuhannya ya. Yang dibutuhkan hanya cuma periksa perut ya, mungkin perut aja yang dibuka. Yang diperiksakan hanya kaki ya, apalagi perempuan ini kan seluruh tubuhnya ini kan aurat yang mesti harus ditutup dan harus dijaga. Nah, maka oleh karena itu jika seandainya perlu dibuka, maka dibukalah yang perlu dicek dokter saja. Nah, ini dokter juga tadi harus memakai sarung tangan agar tidak bersentuhan langsung. Nah, namun seperti hari ini ya, kan alat sudah canggih. Kadang-kadang kita lihat ya, untuk USG saja sekarang kita kan dokter nggak lagi ada memegang perut kita, cukup dengan memakai alat ya. Nah, sudah canggih semua. Nah, namun bisa jadi untuk di tempat-tempat terbatas yang mungkin alat-alat teknologi yang tidak ada, yang mesti juga dipegang langsung pasiennya, maka tadi dokter diingatkan pakai sarung tangan agar tidak menyentuh langsung tubuh si perempuan atau pasien tadi. Kemudian syarat yang keempat adalah hendaklah ditemani oleh orang lain atau mungkin suami ya, baik mahram atau orang yang terpercaya. Kalau pasien itu umpamanya ke dokter laki-laki, bawalah suami. Kalau suami tidak bisa, bawa anak laki-laki. Kalau tak memiliki anak laki-laki, bawalah anak perempuan. Jika juga tidak memiliki anak atau tidak ada membawa anak, maka bawalah orang-orang yang terpercaya, yang bisa ya tidak berdua-duaan dalam sebuah ruangan ya. Kita tidak ingin bahwa berkhulwat itu kan juga termasuk hal yang menimbulkan fitnah. Maka oleh karena itu demi menjaga baik itu umpamanya pasien maupun dokter, maka tidak ada salahnya ketika kita berobat membawa teman ya, agar mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan tidak bisa terjadi. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, nah inilah mungkin kajian kita seputar hukum ya, atau bagaimana tata cara berobat kepada dokter laki-laki, perawat laki-laki. Mudah-mudahan kita tidak ada keraguan lagi jika dalam keadaan tidak ada dokter perempuannya atau perawat perempuannya, dalam keadaan darurat lah ya. Nah, maka mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih cermat ya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kajian ini sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya sendiri dalam hal-hal berhubungan dengan kehidupan sosial kita. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.